Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Arifah Mufliha, NIM 185200108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dalam praktikum audit modul 2, yaitu tentang siklus penjualan dan piutang usaha. Yang pertama ialah pada prosedur audit piutang usaha. Di sini ada tanda centang, strip, dan indeks EE yang berartikan centang ialah bahwa setelah dilaksanakan prosedur audit dalam perusahaan tersebut. Jika strip berarti ia tidak melaksanakan prosedur audit tersebut. Jika indeksnya EE atau EE1 atau PL1 dan lainnya merupakan yang terdapat pada buku 2 dalam kertas kerja. Yang pertama contohnya ialah minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar, yaitu saya beri tanda centang. Dan juga dengan nomor 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Kemudian nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang. Di sini tandanya strip dikarenakan pada perusahaan PT Sukus tidak melaksanakan prosedur audit tersebut. Kemudian lakukan konfirmasi dengan memilih sampel representatif. Pemilihan tanggal komunikasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang bertanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di sini adalah indeks EE yang merupakan terdapat pada buku kertas kerja buku 2 halaman 25. Kemudian nomor 5, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat sisi diminta atau teliti keterangan dari klien. Dan nomor 6 juga saya beri tanda centang. Kemudian nomor 7, lakukan subsequent receipt flash test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu EE1 yang terdapat pada halaman 25. Kemudian perhatikan ratur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya adalah PL1 yang terdapat pada uji batas pada buku 2 halaman 38, 39, dan 40. Kemudian nomor 10, teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjamin piutang usaha, misalnya kredit, bank, dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan, yaitu centang. Kemudian untuk nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Di sini saya memberi centang. Kemudian pola daftar koreksi dan kesimpulan pada pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen, yaitu terdapat pada E dan E1. Kemudian di sini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya Rahma Arifah Mufliha pada tanggal 1 Februari 2019 dan dibuat pada 14 Januari 2019. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tentang pajak pertambahan nilai PPN keluaran. Dalam PPN keluaran ini perusahaan tidak melakukan prosedur audit tersebut dikarenakan pada buku 1 tidak ada.
Kemudian pada penjualan, yang pertama siapkan skedul utama dari penjualan yaitu PL1 yang terdapat pada halaman 38 buku 2. Kemudian minta buku penjualan jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar yaitu tandanya adalah centang. Lakukan penelaahan analitis di sini tidak melakukannya. Kemudian minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta dibanding dengan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Kemudian yakin bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan, kas, dan bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Di sini pada indeksnya adalah TOC1. Pada halaman tabel 41 buku 2. Kemudian waspada terhadap dokumen penjualan ini tidak dilaksanakan. Periksa secara sampling harga satuan yang tercantum ini juga terdapat pada buku 2 halaman 41. Kemudian KMI PT Sukus dibuat oleh Wijaya pada 14 Januari 2019, diperiksa oleh saya, Rahma Arifah Mufliha, pada tanggal 1 Februari 2019. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu nomor 8. PT Sukus tidak melaksanakan atas waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer. Kemudian selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun dibandingkan buku penjualan dan transfer pembukanya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan ialah tentang waspada terhadap retur penjualan ini juga tidak dilakukan. Kemudian nomor 11 juga tidak. Nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau fieldwork, itu juga pada indeks PL1. Kemudian buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan komentar hasil pemeriksaan pada PL.1 yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019, diperiksa oleh saya, Rahma Arifah Mufliha, pada tanggal 1 Februari 2019. Selanjutnya adalah setelah kita mengerjakan prosedur audit pada PT Sukus, kemudian adalah dengan mengerjakan jurnal koreksi pada PT Sukus yang terdapat pada halaman 56 dan buku 56 dan 57 pada buku 1. Yang pertama ialah penjualan sebesar 10 juta dan PPN keluaran 1 juta pada piutang usaha 11 juta. Yaitu di sini adalah mencatat penyesuaian kesalahan pencatatan PT Krakatau. Kemudian nomor 2 pada piutang usaha sebesar 198 juta pada penjualan dan PPN keluaran sebesar 180 juta dan 18 juta. Di sini adalah koreksi salah catat pada PT Usaha Lancar. Kemudian nomor 3, penjualan dan PPN keluaran sebesar 20 juta dan 2 juta pada piutang usaha, yakni sebesar 22 juta. Kemudian di sini pengertiannya adalah mencatat barang yang belum sampai pada PT Sejahtera. Nomor 4, piutang usaha PT Zebra Pertama pada piutang usaha Lestari, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Di sini adalah reklas pencatatan piutang.
Kemudian nomor 5, beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Di sini mencatat kerugian piutang atas penghapusan piutang PT Orientasi. Kemudian nomor 6, beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta, yaitu sama dengan nomor 5, PT Orientasi, yaitu tentang penghapusan piutang pada kerugian piutang. Kemudian kas pada piutang usaha dan sebesar 1.500.000 dan kas pada piutang usaha sebesar 400.000. Setelah kita mengerjakan jurnal koreksi yang terdapat pada halaman 56 dan 57 pada buku 1, barulah kita bisa mengisi pada kertas kerja schedule piutang usaha pada halaman di buku 2 pada halaman 23. Yang pertama adalah di sini pada pare bagian kredit sebesar 11 juta dan per audit 31 Desember 2018 sebesar 22 juta, yaitu didapat dari 33 ditambah kredit dikurangi ditambah debit dikurangi kredit sebesar 22 juta. Kemudian ada PT Merdeka, yaitu per klien 31 Desember 2018 sebesar 103.960 juta rupiah. Di sini tidak ada jurnal koreksi pada PT Merdeka, yaitu tetap pada per audit 31 Desember 2018, maka ditulis dengan nominal tetap yaitu 103.960 juta rupiah. Kemudian pada PT Orientasi sebesar 11 juta pada bagian kredit, di sini sama dengan yang di atas, yaitu per klien 31 Desember 2018 ditambah debit dikurangi kredit 11 juta, yaitu per audit 31 Desember 2018 adalah 0. Kemudian pada PT Lestari sebesar 59 juta terdapat jurnal koreksi, yaitu pada bagian kredit sebesar 15 juta dan di per audit 31 Desember 2018 adalah sebesar 44 juta didapat dari 59 juta dibagi debit ditambah debit dikurangi kredit sebesar 44 juta rupiah. Pada PT Nuansa, Pelita, dan Quina, di sini tidak ada jurnal koleksi, maka langsung ditulis kembali pada per klien 31 Desember 2018. Kemudian dilanjut pada PT Usaha Lancar, di sini terdapat jurnal koreksi pada bagian kredit sebesar 22 juta rupiah didapat dari per klien ditambah debit dikurangi kredit sebesar 22 juta rupiah dan memperoleh sebesar per audit 31 Desember 2018 sebesar 10 miliar 357.27.600 rupiah. Kemudian pada PT Usaha Lancar juga terdapat jurnal koreksi pada debit sebesar 198 juta rupiah, yakni perhitungannya pada per audit 31 Desember 2018 per klien 31 Desember 2018 ditambah debit dikurangi kredit sebesar 588.589.140 juta rupiah. Kemudian pada PT Wahana juga terdapat jurnal koreksi pada bagian kredit sebesar 1.500.000 hingga didapat per audit sebesar 150 juta rupiah didapat dari per klien ditambah debit dan dikurangi kredit. Kemudian pada PT Tempo juga terdapat jurnal koreksi pada bagian kredit sebesar 15 juta rupiah, yakni didapatkan per auditnya adalah 0, didapat dari per klien
31 Desember 2018 dikurangi dengan kredit sebesar 15 juta rupiah. Pada PT Zebra Pertama juga dapat terdapat jurnal koleksi pada daerah debit sebesar 15 juta rupiah, yakni dengan diperoleh per audit sebesar 70 juta rupiah yang didapat dari 55 juta ditambah debat sebesar 15 juta dan dikurangi kredit yang menghasilkan 70 juta rupiah pada per audit 31 Desember 2018. Begitupun pada PT Zaira, Forbox In, dan Royal In, karena tidak ada jurnal koleksi, maka langsung nominalnya ditulis kembali pada per audit 2018. Dengan totalnya semua per audit, ya ini diperoleh 12.128.73.240 rupiah. Setelah kita membuat jurnal koreksi pada piutang usaha per audit 2018, kemudian kita akan mengisi pada kolom indeks E di halaman 21 buku 2. Yang pertama di sini ada usaha, afiliasi, dan lain-lain, yakni pada perkalian 31 Desember 2018 piutang usahanya berjumlah 11.990.973.240.000. Kemudian afiliasinya tidak ada piutang lain-lain sebesar 85 juta dengan total yakni 12.075.973.240.000 rupiah. Kemudian di sini ada bare, terdapat debit dan kredit. Di sini debitnya berjumlah 213 juta rupiah didapat dari hasil jumlah debit pada jurnal koreksi sebelumnya yang kita kerjakan. Kemudian sama halnya juga dengan pada bagian kredit, juga didapat dari total jumlah dari hasil jurnal koreksi. Kemudian di sini per audit 31 Desember 2018 didapatkan sejumlah 12.128.73.240.000 rupiah didapatkan dari 11 miliar pada perkalian 31 Desember ditambah dengan pare di debat sebesar 213 juta dan dikurangi pada kredit di 75 juta. Kemudian di sini lain-lainnya sama, 85 juta. Dan di total per audit 31/12 Desember 2018 diperoleh piutang sebesar 12.215.73.240.000 rupiah. Kemudian di sini kliennya adalah PT Sukus. Skedulnya tentang piutang dibuat oleh Wijaya dan ditulis pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh saya sendiri, Rahma Arifah Mufriha, tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya E, periode 31 Desember 2018. Nah, di sini hasil konfirmasi diisi dengan simbol NR, RD, dan CB, yang berartikan NR ialah no replies atau tidak ada jawaban, RD merupakan reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok, dan CB merupakan confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok, yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 11. Yang pertama pada PT Krakatau, yaitu hasil konfirmasi pada konfirmasi 1 dan 2 NR, yaitu tidak ada respon. Yang nomor 2 ada PT Merdeka, hasil konfirmasi pertama adalah RD yang merupakan reporting difference atau jawaban konfirmasi tidak cocok, perbedaannya adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada PT Orientasi, yaitu juga sama,
pada PT Orientasi Lestari Nuansa yaitu NR pada konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Pada PT Pelita juga sama, yaitu pada konfirmasi 1 NR dan konfirmasi 2 adalah CB. Pada PT Sejahtera, pada PT Quina, yaitu pada hasil konfirmasi 1 dan 2 juga merupakan NR atau no replies atau tidak ada jawaban. Kemudian pada PT Sejahtera, hasil konfirmasi pertama yaitu menghasilkan RD atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok, yaitu perbedaannya sebesar 22 juta. Jika penerimaan setelah laporan posisi keuangan sebesar 85.871.000. Kemudian ada PT Wahana juga mengkonfirmasi jawaban konfirmasi tidak cocok atau RD sebesar 1.500.000. PT Rimba juga mengkonfirmasi pada konfirmasi 1 yaitu jawaban tidak cocok sebesar 11 juta. Kemudian ada PT Tempo juga menghasilkan hasil konfirmasi tidak cocok pada konfirmasi pertama sebesar 15 juta. Kemudian juga pada PT Zebra Pratama juga mengkonfirmasinya tidak cocok pada konfirmasi pertama sebesar 15 juta dan pada PT Zaira sebesar 400.000 dengan mengkonfirmasi tidak cocok pada konfirmasi pertama, dan pada Forbox In dan Royal In sama-sama pada konfirmasi 1 dan 2 dengan CB atau konfirmasi yang cocok. Kemudian di sini pada per klien adalah PT Sugus, schedule-nya adalah daftar konfirmasi dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian sendiri, atau di sini saya Rahma Arifah Muftiha pada tanggal 1 Februari 2019, indeksnya adalah EE, dan pada periode 31 Desember 2018. Setelah kita mengisi schedule daftar konfirmasi pada halaman 25 pada buku 2, kemudian kita akan mengisi pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 26, yakni tentang ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Yang pertama, di sini tanggal pengiriman konfirmasi, ya ini pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019, dan di sini ada saldo menurut konfirmasi yaitu berjumlah 2, kemudian selisih yang dilaporkan 7, tidak kembali ada 7, dan total yang dikirim ada 16. Kemudian untuk jumlahnya dari saldo menurut konfirmasi ini berjumlah 272 juta rupiah, dan untuk pada selisih yang dilaporkan berjumlah 547.931.500 rupiah. Pada saldo menurut konfirmasi, jumlah yang didapatkan 272 juta rupiah ini didapat dari hasil 2 konfirmasi, yaitu pada Forbox In dan Royal In, dengan yakni yang berjumlah 272 juta rupiah. Kemudian pada persentase tahun berjalan ini, ya ini 2,27% didapatkan dari presentasi dihitung dari dengan X dibagi total piutang kali 100%, yakni didapatkan 2,27%. Kemudian pada selisih dengan pembukuan klien, ini jumlahnya terdapat 44.900.000 rupiah. Pada jumlah tidak kembali juga terdapat 11.099.141.740 juta rupiah.
Kemudian ada total yang dikirim dengan yang berjumlah 11.946.73.240 rupiah. Untuk persentase pada tahun berjalan juga sama cara menghitungnya dengan saldo menurut konfirmasi, yakni dengan X dibagi total piutang dikali 100% pada persentase tahun lalu. Ya ini cara menghitungnya dengan jumlah menurut konfirmasi dibagi dengan piutang usaha pada tahun 2017. Dengan dihitungnya persentase tahun berjalan, yakni berjumlah dengan persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha adalah 99,63%. Kemudian di sini kliennya adalah PT Sukus. Schedule-nya tentang ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha dibuatnya oleh Wijaya dan pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian sendiri atau di sini saya Rahma Arifah Mufliha dengan tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya ada EE1 pada periode 31 Desember 2018 dan pada kolom ini terdapat pada buku 2 halaman 26. Setelah kita mengerjakan pada halaman 26 buku 2, ya ini ringkasan hasil konfirmasi piutang positif piutang usaha pada pengiriman pertama, selanjutnya kita akan mengisi pada tabel halaman 37, ya ini juga sama tentang ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha pada pengiriman kedua. Di sini saldo menurut informasinya adalah jumlah konfirmasi 1 didapat dari kolom konfirmasi kedua indeks EE pada halaman 25. Kemudian jumlahnya adalah 10.357.27.600 rupiah. Kemudian ada tidak kembalinya jumlah konfirmasinya ada 6 didapat dari kolom konfirmasi kedua indeks EE yang berjumlah 742.114.140 juta rupiah dan total yang dikirim adalah 7 dengan jumlah 11.099.141.740 rupiah. Saldo konfirmasi jumlahnya didapat dari jumlah perkalian dari hasil konfirmasi CB di kertas kerja EE. Kemudian untuk persentasinya, persentase tahun berjalan juga sama seperti penghitungan pada pengiriman pertama, yakni pada kolom indeks EE1 halaman 26 buku 2. Ya ini total piutang usahanya sebesar 11.990.973.240 rupiah. Dengan persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha sebesar 92,56%. Kemudian di sini setelah kita mengisi indeks pada halaman 37, di sini kliennya tertera adalah PT Sukus dengan schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian sendiri atau saya Rahma Arifah Mufliha dengan tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya adalah EE2 pada periode 31 Desember 2018. Kemudian kita akan mengisi pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 38 tentang siklus penjualan. Pada kolom di sini keterangannya terdapat penjualan dan retur penjualan pada perkalian 31 Desember 2018 pada penjualan
sebesar Rp42.712.87.000. Pada retur penjualan adalah minus Rp125.253.000. Dan di sini ada pare yang berjumlah pada perkalian 31 Desember 2018 adalah 42.586.834.000 rupiah. Di sini ada pare yang terdapat debit dan kredit. Ya, ini debitnya berasal dari jurnal koreksi penjualan di debit, ya ini 30 juta pada yang terdapat penjualan, dan yang kredit juga sama, yaitu 180 juta rupiah terdapat pada jurnal koreksi. Kemudian untuk per audit 31 Desember 2018 diperoleh Rp44.862.87.000 didapatkan dari per klien 31 Desember 2018 ditambah dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Kemudian di sini untuk retur penjualannya tetap, yaitu minus Rp125.253 juta rupiah. Kemudian akan didapat total per audit 31 Desember 2018 berjumlah Rp44.834.000. Di sini tertulis ya ini kliennya adalah PT Sukus dan dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama klien sendiri atau saya Rahma Arifah Musliha pada tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya di sini adalah PL1 dan pada periode 31 Desember 2018. Setelah kita mengerjakan pada halaman 38, yaitu siklus penjualan pada indeks PL1, kita akan mengerjakan pada selanjutnya, yaitu halaman 40 pada buku 2, yaitu PL1.1 tentang uji batas penjualan. Ya, pada kolom di sini tertera ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Untuk data di sini dapat dilihat pada buku 1 halaman 57 dan 58. Yang pertama contohnya adalah pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229, pada tanggal juga 26 Desember 2018 nomor fakturnya adalah 229 dengan nama pelanggannya yaitu PT Zaira dengan berjumlah 158.600 juta rupiah, dicatat pada tanggal 26 Desember 2018. Dan seterusnya juga sama ditulis seperti itu pada data yang di buku 1 halaman 57 dan 58. Di sini kliennya tertera yaitu PT Sukus dengan skedulnya uji bisa batas penjualan dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh kalian sendiri atau nama saya Rahma Arifah Musliha pada tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya adalah PL1.1 dengan periode 31 Desember 2018. Kita mengerjakan halaman 40 pada buku 2, dilanjut dengan mengerjakan 41 pada halaman buku 2 dengan schedule-nya adalah uji transaksi penjualan dan piutang. Kenapa kita hanya mengujinya hanya untuk 5 perusahaan? Karena kita hanya untuk menghitung pada atau memeriksanya pada tahun 2018 saja. Di sini pada bukti pendukung, kenapa ini dicentang semua? Dikarenakan di sini bukti pendukungnya dapat kita lihat pada halaman 62 buku 1. Kemudian ada otorisasi. Otorisasi di sini adalah yang dimaksud dengan kewenangan kita sebagai audit untuk memberi
diberi kewenangan dari klien untuk mengaudit tersebut. Kemudian ada voting. Voting ini berarti adalah untuk menguji kebenaran. Kenapa di checklist semua? Karena audit adalah untuk menguji kebenaran pada laporan keuangan. Kemudian pada periksa pencatatan untuk bukti penjualan, di sini kenapa dicentang semua? Karena dapat kita lihat pada halaman 62 buku 1, begitupun dengan kartu piutang yang dapat kita lihat pada halaman 52 buku 1. Oleh karena itu kita beri tanda centang. Kenapa buku besar kita beri tanda dengan tanda X, dikarenakan pada PT Sukus ini pada piutangnya tidak memiliki buku besar. Kemudian kliennya adalah PT Sukus dengan schedule-nya uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 14 Januari 2019 dan diperiksa oleh kalian sendiri atau nama saya Rahma Rifa Mufriha pada tanggal 1 Februari 2019. Indeksnya adalah TUC1 pada periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.